Shalom, guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang ke-6 kita berdoa puasa selama 1 bulan. Pada hari ini, judul renungan adalah pemulihan. Saya ambil dari Yoel pasal 2 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ada 3 pihak di dalam pemulihan ini. Pertama adalah pihak iblis, di mana iblis itu mencuri, merusak, membunuh, ingin membinasakan manusia. Iblis menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan umat manusia. Mungkin dengan cara penderitaan, macam-macam sengsara, kesulitan, problem, supaya umat Tuhan itu menjadi hancur. Di sisi yang lain, iblis juga menggunakan kenikmatan dosa, kemapanan hidup, kemewahan, sehingga umat Tuhan itu terlena dan akhirnya binasa. Inilah rencana iblis supaya gereja mengalami kemerosotan yang parah. Ini seperti Yoel mengatakan, dimakan belalang sampai habis tanpa sisa. Ada pihak yang kedua, yaitu pihak Allah, di mana Allah tidak ingin rencananya gagal. Sebab gereja Tuhan itu sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu seharga darah Yesus. Karena itu Tuhan akan memulihkan umatnya. Istimewa di akhir zaman, Tuhan akan memulihkan dan menyempurnakan umatnya. Pemulihan ini begitu luar biasa, apalagi dibandingkan dengan kerusakan-kerusakan sebelumnya yang begitu parah. Tuhan akan memulihkan umatnya. Sekarang ada pihak yang ketiga, yaitu kita sendiri. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, baik kita secara pribadi maupun kita secara tubuh Kristus bersama-sama. Kuncinya adalah kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Seperti di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah janji Tuhan buat umat Tuhan. Kalau umat Tuhan itu benar-benar merendahkan diri dan bertobat dan berbalik, maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Oh, luar biasa. Pemulihan, ada 3 pihak yang terkait. Yang pertama adalah pihak iblis. Pihak iblis ingin menghancurkan. Dia seperti konstanta negatif. Sedangkan pihak Allah ini seperti konstanta positif yang selalu ingin memulihkan umat Tuhan. Sedangkan pihak yang ketiga itulah kita. Jadi tergantung kita, kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan. Tapi bagi sebagian orang tidak mau bertobat, maka akhirnya menjadi hancur. Oleh karena itu, kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemurahan Tuhan habis dan akhirnya binasa. Biar gereja Tuhan dipulihkan, pribadi demi pribadi dipulihkan, sehingga boleh bertumbuh, meningkat sampai sempurna. Mari kekasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang pemulihan. Biar kami semua Tuhan, mungkin hari-hari yang lalu ada salah, ada dosa, ada cacat, biar kami menggunakan kesempatan kemurahan Tuhan untuk dipulihkan, dan kami sungguh-sungguh bertobat, dan Tuhan kami menghargai untuk terus meningkat sampai kepada kesempurnaan. Kami guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, urapi Tuhan dengan kuasa-Mu sehingga boleh melayani murid-murid ya Tuhan. Tuhan juga berkati sekolah minggu yang diadakan. Berkati semuanya Tuhan. Setiap kali sekolah minggu diadakan, itu menjadi kebaktian, kebangunan rohani yang luar biasa. Dan satu kali hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 ketika sekolah minggu semua berkumpul ya Tuhan di SM Pusat, Tuhan biar lawatan-Mu,
urapan-Mu boleh bekerja dengan dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam berkobar-kobar. Tuhan memberkati.